Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Rabu tanggal 12 Maret tahun 2025, saya akan mengomentari Presiden Prabowo akan mengeluarkan impres penundaan pelantikan calon pegawai negeri dan PPPK. Para calon pegawai negeri dan PPPK sudah waktunya untuk dilantik karena sebelum dilantik jadi calon pegawai negeri dan PPK gajinya masih 80%. Tetapi bila sudah dilantik secara resmi menjadi pegawai negeri penuh dan gajinya sudah penuh 100%. Demikian juga selama statusnya calon pegawai negeri sipil belum bisa memegang jabatan di lingkungan pemerintahan dan tugasnya hanya membantu pegawai yang sudah dilantik tersebut. Berdasarkan hal tersebut, setiap pegawai masih calon pegawai sangat ingin segera dilakukan pelantikan tersebut. Ada dugaan para calon pegawai negeri sipil dan PPPK sudah dilaksanakan selama 1 tahun seharusnya sudah dilantik akibat belum dilantik yang sudah waktunya untuk dilantik. Lalu para calon pegawai negeri dan PPPK melakukan unjuk rasa yang menuntut segera dilakukan pelantikannya. Ada dugaan tidak dilakukan pelantikan tersebut agar pengeluaran negara tidak bertambah karena gaji orang calon pegawai negeri hanya 80% pengeluarannya. Bila sudah dilantik sebagai pegawai negeri dan PPPK akan bertambah pengeluaran negara karena kalau sudah dilantik sebagai pegawai negeri sipil dan PPPK gajinya naik menjadi 100%, sehingga negara diduga kurang anggarannya untuk menambah penghasilan pegawai negeri yang sudah dilantik yang akan bertambah sebesar 20% pengeluaran anggaran pemerintah. Dan saat ini pemerintah mengalami kesulitan membayarnya mengingat pemerintah bertambah pengeluarannya untuk melaksanakan programnya yang menambah pengeluaran anggaran pemerintah. Pelantikan calon pegawai negeri sipil akan dilakukan sekira bulan Februari tahun 2024 yang ditunda pada bulan Oktober tahun 2025. Sedang PPPK ditunda sampai bulan Maret tahun 2026. Hampir seluruh calon pegawai dan PPK mulai tingkat pusat sampai daerah jumlahnya jutaan orang dan semua menolak penundaan pelantikan tersebut karena merugikan mereka sendiri. Sampai Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan impres penundaan pelantikan calon pegawai negeri sipil dan PPPK. Ada dugaan belum melantik calon pegawai negeri sipil dan PPK sampai Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan impres untuk penundaan pelantikan calon pegawai negeri sipil dan PPPK tersebut diduga akibat Presiden Prabowo Subianto melaksanakan program efisiensi anggaran untuk makan bergizi gratis bagi anak sekolah yang membutuhkan anggaran sebesar 36 triliun. Setiap tahun untuk memenuhi anggaran 36 triliun dilakukan efisiensi anggaran yang memotong semua hasil efisiensi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis anak sekolah agar semua pelajar sehat-sehat jangan sampai kena stunting yang membuat tidak bisa berpikir dengan baik. Bila anaknya sehat akan bisa mengikuti pendidikannya sampai ke perguruan tinggi hingga mendapat gelar sarjana sampai dokter untuk mengisi jabatan di pemerintahan untuk membangun negara Indonesia di segala bidang dengan sendirinya, meningkatkan penghasilan masyarakat yang merata di seluruh Indonesia. Dengan kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran untuk melaksanakan program makan bergizi gratis telah menimbulkan gejolak dan kesengsaraan di tengah-tengah masyarakat, antara lain para calon pegawai negeri sipil dan PPPK diduga penghasilannya dikurangi. Untuk kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto mengurangi penghasilan para calon pegawai negeri sipil dan PPK, sedangkan alasan penundaan pelantikan untuk menyatukan pelantikan
hanya sebagai alasan saja. Padahal sebenarnya tidak punya anggaran membayarnya, berakibat para calon pegawai negeri sipil dan PPPK melakukan demonstrasi di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga kebijaksanaan efisiensi anggaran dilakukan dengan menghilangkan beasiswa berakibat lebih 6.000 orang mahasiswa tidak meneruskan menyelesaikan kuliahnya karena para mahasiswa tidak mampu kalau membiayai sendiri kuliahnya. Akhirnya para mahasiswa putus kuliahnya. Sebenarnya program makan bergizi gratis sangat baik, hanya menjadi tidak baik tersebut melakukan efisiensi anggaran yang berdampak menimbulkan kepada para mahasiswa yang tadinya mendapat beasiswa dari pemerintah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi menjadi tidak dapat beasiswa dari pemerintah, sehingga lebih 6.000 batal menjalankan kuliah sampai selesai. Berakibat para mahasiswa turun ke jalan melakukan demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, menuju ke Istana Negara melakukan demo besar-besaran di depan Istana Negara. Ada dugaan maksudnya agar Presiden Prabowo Subianto melihat banyaknya kesulitan hidup mahasiswa dan aparat sipil negara akibat kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dilakukannya, sampai ada dalam demonstrasi spanduk yang bertuliskan agar meninjau ulang atas program makan bergizi gratis dan kebijaksanaan efisiensi anggaran yang banyak menyusahkan para mahasiswa. Ditambah lagi dampak efisiensi anggaran, banyak karyawan televisi Indonesia, karyawan radio Republik Indonesia dan tiap kabupaten karyawannya tiap kabupaten ada yang dilakukan pemutusan hubungan kerja. Bila dijumlah seluruhnya karyawan yang dilakukan pemutusan hubungan kerja bisa mencapai ratusan ribu orang. Dengan demikian, kemungkinan besar para karyawan pemerintah terlebih sebagai pesuruh di kantor bisa melakukan demonstrasi dapat melakukan demonstrasi bersamaan di seluruh Indonesia atau bergantian tiap hari melakukan demonstrasi sebagai protes atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto menerapkan efisiensi anggaran. Bisa-bisa nanti aparat negara tidak bisa bekerja, hanya menjaga jalannya demonstrasi di daerahnya masing-masing. Jangan sampai timbul huru-hara dikaitkan pernyataan mahasiswa waktu melakukan demonstrasi minta kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto agar mengevaluasi efisiensi anggaran dan meninjau ulang makan bergizi gratis. Ada dugaan lebih banyak negatifnya daripada positifnya akibat program makan bergizi gratis dilakukan efisiensi anggaran dengan cara dilakukan pemotong gaji pegawai serta melakukan pemutusan hubungan kerja atas karyawan televisi Indonesia, karyawan radio Republik Indonesia, karyawan tiap kabupaten berakibat penghasilnya tidak ada. Berakibat siang harinya anaknya di sekolah makan bergizi gratis, tetapi malam hari mengalami kesulitan makan, dampaknya lebih jauh akibat orang tuanya di PHK. Dari kantornya bisa juga anaknya tidak disekolahkan lagi, karena ketiadaan penghasilan akibat terkena pemutusan hubungan kerja dari kantornya. Berakibat orang tua si anak dan anak sekolah mengalami kesengsaraan dalam menjalani hidup. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto memikirkan ulang melaksanakan kebijaksanaan efisiensi anggaran dan program makan bergizi gratis yang tidak menyusahkan rakyat. Tidak ada pemutusan hubungan kerja dari kantornya masing-masing dan mahasiswa tidak ada pencabutan beasiswa sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi hingga mendapat gelar sarjana serta melakukan pelantikan calon pegawai negeri sipil dan PPPK yang pengaruhnya sangat besar. Para calon pegawai negeri sipil dan PPK serta para mahasiswa dan tidak melakukan demo besar-besaran di tengah-tengah masyarakat. Harapan saya, semoga Presiden Prabowo Subianto jangan sampai menunda pelantikan calon pegawai negeri sipil dan PPPK untuk meningkatkan kesejahteraannya serta perlu meninjau ulang efisiensi anggaran dan makan bergizi gratis yang banyak menimbulkan kesulitan hidup di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.